Putusan Sela nomor register perkara 260-PIT-B-2020-PN-PBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis telah menjatuhkan putusan Sela sebagaimana dalam perkara terdakwa 1 Samuel Tanuwijaya bin Wijaya, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 28 tahun 1 April 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Paus, Gang Madu nomor 32, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Selanjutnya terdakwa 2, Rian Suendra bin Hendra, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 28 tahun 1 Juni 1992. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Katia nomor 10, beragama Islam, pekerjaan honorer. Penahanan terdakwa ditahan oleh penyidik Polda Riau sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020. Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru ditahan sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020. Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020. Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Joshua Bonifacius SHMH, para advokat dan penasihat hukum yang berdomisili tetap dan berkantor di Komplek Jalan Parit Indah, nomor 42-45 lantai 3, Kota Pekanbaru yang bertindak sebagai penerima kuasa dan penasihat hukum terdakwa. Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Pekanbaru tertanggal 30 April 2020, terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya pada persidangan hari ini. Pengadilan negeri tersebut setelah membacakan surat-surat yang berkaitan dengan berkas-berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDS 572-PKB-4-2020 tertanggal 28 April 2020 yang disampaikan pada hari persidangan. Setelah membaca nota keberatan terdakwa, penasihat hukumnya yang dibuat tanggal 30 April 2020 dan telah disampaikan pada hari persidangan tanggal 1 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan kabur yang terdiri dari dakwaan tidak cermat, dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak lengkap. Lalu yang kedua, dalam dakwaan ke-1 penerapan pidana sebagai ultimum remedium. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan JPU nomor register perkara PDS 472-PKB-4-2014 tertanggal 28 April 2020 tersebut tidak dapat diterima atau need of conflict verklar atau setidak-tidaknya batal demi hukum. Yang ketiga, menyatakan melepaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum, membebaskan terdakwa Samuel Tanuwijaya dan Rian Suendra dari tahanan. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan hukum, menimbang bahwa dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya hakim. Mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan, dan pasal 156 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya dalam hal tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini selengkapnya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan JPU sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta telah termasuk juga dari bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang layak dipertimbangkan dalam putusan Sela ini sebatas pada dalil-dalil dan keberatan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa penuntut umum telah
mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 dengan pasal 98 ayat 1 junto pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup junto pasal 55 ayat 1. Menimbang bahwa apabila dikaji, dianalisis lebih intens, detail dan terperinci terhadap kebenaran penasihat hukum sebenarnya bermuara pada aspek esensial tentang surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Maka untuk itu majelis terlebih dahulu harus memberi deskripsi, mempertimbangkan dan menentukan pendiriannya tentang pengertian cermat, jelas, dan lengkap dari surat dakwaan ditinjau dari optik redaksionalnya, doktrin, makna gramatikal, serta surat edaran Jaksa Agung dari jurisprudensi Mahkamah Agung RI sehingga menempatkan persepsi yang jelas baik untuk visi jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya, serta masyarakat luas. Menimbang apabila bertitik tolak kepada redaksional ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP beserta penjelasannya, tidak dapat diketahui lebih detail tentang pengertian letterlyric dan praktik bagaimanakah makna dari uraian secara cermat, jelas, dan lengkap dari surat dakwaan, sehingga untuk itu majelis akan menelaah dari visi doktrin. Menimbang bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1289K/PIT/1986 pada tanggal 26 Juli 1987 termuat dalam majalah Karya Peradilan nomor 41 edisi Februari 1989 halaman 97 sampai 123 ditentukan bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur bestanden daripada tindak pidana yang dakwakan. Menimbang bahwa berdasarkan kajian dari optik doktrin, makna gramatikal leksikon, surat edaran Jaksa Agung RI, dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka majelis berpendapat bahwa hakikat fundamental dan esensial dari pengetahuan surat dakwaan jaksa penuntut umum harus cermat, jelas, lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 1432 huruf B KUHP. Menimbang bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah benar surat dakwaan JPU jelas kabur dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Karena tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, untuk itu majelis akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Menimbang bahwa uraian surat dakwaan yang menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa, misalnya surat dakwaan yang mencampur adukan unsur pasal yang satu dengan yang lain sehingga menyebabkan terdakwa tidak mengerti apa yang didakwakan terhadap dirinya, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 14K/KR/1971 pada tanggal 31 Januari 1973, pembatalan dilakukan karena penuntut umum dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa hanya merumuskan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan dan juga hanya merumuskan kualifikasi tindak pidana saja. Menimbang bahwa A. Sutomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dalam menyusun surat dakwaan kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia SE 004-JA-11-1993 tanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap tidak saja menyebutkan seluruh unsur beserta dasar hukum atau pasal dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana. Menimbang bahwa menurut Profesor Akarim Nasution, SHMH, yang seorang mantan jaksa pada Kejaksaan Agung RI, dalam bukunya Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, terbitan CV Panjuran 7, Jakarta Cekatan kedua 1981. Menimbang bahwa menurut Jonkers agar dapat dikatakan cermat, jelas, dan lengkap surat dakwaan harus memuat selain daripada perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Menimbang bahwa materi keberatan penasihat hukum terdakwa telah menyangkut pokok-pokok perkara. Menimbang berdasarkan keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum. Menimbang berdasarkan berita acara penyidikan dan dilimpahkan penuntut umum kepada majelis hakim. Menimbang dengan demikian penuntut umum telah cermat dalam mempersiapkan surat dakwaannya. Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan memadukannya dengan uraian pembuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa, serta penuntut umum telah menentukan dengan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan. Menimbang berdasarkan keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan ke-1 penuntut umum, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa proses pemidaan tidak perlu diadakan. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak setiap orang. Menimbang berdasarkan penjelasan tindak pidana formil tertentu, yaitu pembinaan terhadap pelanggaran tindak pidana pemerkosaan. Menimbang dengan demikian dakwaan penuntut umum telah memenuhi kriteria yang lengkap. Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sahnya suatu surat dakwaan. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat bahwa eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak, maka persidangan ini harus dilanjutkan. Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka perhitungan dan pembebanan biaya perkara harus dilakukan hingga putusan akhir. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 260-PB-2020-PNPBR telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan Rian Suendra bin Hendra. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan Rian Suendra bin Hendra segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya, menangguhkan biaya perkara hingga jatuhnya putusan akhir.